11.00.11. Saya berasal dari jurusan Tadris Kimia Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Baiklah, pada kesempatan video kali ini kita masuk kepada praktikum kimia organik 1 dengan judul pemisahan alkohol pada air tapai. Pemurnian untuk mendapatkan produk yang benar-benar murni tanpa ada cara ini dilakukan dengan metode destilasi dengan pemurniannya. Nah, destilasi ini menjadi metode dasar yang harus dikuasai oleh seseorang yang melakukan sintesis kimia. Nah, jadi apa itu destilasi atau pengertian destilasi? Jadi destilasi adalah proses pemisahan komponen dalam suatu campuran berdasarkan perbedaan titik didih antara komponen yang akan dipisah. Nah, jika kita ingin memisahkan suatu campuran yang berbeda, misalnya pada belajar, maka hanya perlu menggunakan filter atau penyaring untuk memisahkannya. Namun jika campuran itu berupa suatu zat cair yang bersifat homogen, maka kita tidak mampu untuk memisahkan campuran tersebut. Salah satu cara untuk memisahkan komponen tersebut adalah melalui destilasi berdasarkan titik didihnya. Nah, kemudian ketika campuran terdiri atas komponen, maka masing-masing komponen tersebut memiliki titik didih yang berbeda dan cukup campuran tersebut memiliki persyaratan untuk dapat dipisahkan secara destilasi. Nah, sebagai contohnya saja, ketika terdapat campuran antara air dan etanol, di mana air memiliki titik didih 100 Celcius, sedangkan etanol 70 derajat Celcius. Nah, maka campuran tersebut dipisahkan secara destilasi. Nah, proses destilasi ini melibatkan beberapa tahapan seperti pemanasan, penguapan, kondensasi. Nah, dalam destilasi ini dikenal istilah dengan residu, di mana destilat merupakan komponen dengan titik didih lebih rendah. Nah, sehingga akan terpisah dengan tempat lain. Sedangkan untuk residu, yaitu adalah komponen titik didih yang lebih tinggi, yang posisinya akan menetap atau tertinggal pada wadah tersebut. Nah, kemudian adalah destilasi, juga diartikan sebagai destilasi atau penyulingan. Nah, ini adalah metode pemisahan bahan kimia berdasarkan kecepatan
cara lain dari cara kerja lain ini yaitu campuran zat yang diuapkan. Zat yang memiliki titik didih yang lebih rendah akan menguap terlebih dahulu. Nah, yang kedua, uap dalam kondensor didinginkan atau kembali ke dalam bentuk cairan. Nah, kemudian di sini juga ada yang namanya peranan hukum Raoult dan hukum Dalton. Nah, jadi di peranan hukum Dalton ini, ketika suhu tekanan uap cair sama dengan daerah di sekitar dikenal dengan sekitar titik didih atau cairan. Nah, pada suhu titik didih ini cairan akan diubah menjadi bentuk cair, menjadi bentuk uap melalui pembentukan gelembung uap. Nah, pada campuran cair tersebut proses destilasi ini tergantung pada hukum Raoult dan hukum Dalton. Sesuai dengan hukum Raoult. Nah, hukum Raoult ini itu tekanan parsial komponen cairan tunggal dalam campuran ideal sama dengan tekanan uap dari komponen murni dan fraksi lainnya. Sedangkan menurut hukum Dalton yaitu tekanan total yang didirikan oleh campuran gas sama dengan jumlah tekanan parsial konstitual. Nah, oleh karena itu tekanan uap berpengaruh pada proses destilasi ini. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya yaitu ada macam-macam destilasi. Nah, satu ada destilasi sederhana. Nah, yang kedua ada namanya destilasi uap, destilasi oksidasi, dan kemudian destilasi vakum. Nah, kemudian jadi di macam-macam destilasi. Nah, pada destilasi sederhana ini yaitu digunakan pada campuran yang memiliki titik didih berbeda secara signifikan atau berbeda cukup jauh sehingga memudahkan proses pemisahan secara destilasi sederhana. Kemudian yang kedua itu destilasi uap. Nah, di mana destilasi uap ini yaitu dia digunakan untuk memisahkan komponen yang memiliki titik didih tinggi, misalnya di atas 200 Celcius. Nah, yang ketiga ada destilasi oksidasi. Nah, destilasi oksidasi ini yaitu merupakan metode destilasi yang lebih kompleks. Nah, di mana metode ini dapat digunakan untuk memisahkan komponen perbedaan titik didih yang digunakan untuk destilasi dalam kolom froksinasi dalam peran penting dalam pemisahan. Kemudian yang selanjutnya destilasi vakum. Nah, ini yaitu destilasi digunakan untuk memisahkan komponen memisahkan komponen yang memiliki titik didih tinggi, di mana prinsip destilasi vakum ini itu dengan menggunakan tekanan pada wadah dan sehingga
akan menyebabkan titik didih ini dengan komponen yang tinggi menjadi yang lebih rendah, atau dari tinggi menjadi ke lebih rendah. Nah, selanjutnya kita masuk kepada alat dan bahan. Alat dan bahan. Nah, alat dan bahan itu satu, labu destilasi. Destilasi ini merupakan wadah atau tempat untuk menampung cairan atau destilat. Yang kedua ada namanya labu didih. Nah, labu didih ini yaitu kemudian yang ketiga ada Stelherd. Nah, yaitu penyalur gas, uap atau gas dengan atau sama dengan kondensor. Yang keempat ada nama kondensor. Nah, ini merupakan aliran uap hasil reaksi tanpa terjadinya kondensasi. Yang kelima ada abdator. Nah, ini yaitu penyalin hasil gas oksidasi yang untuk disalurkan ke penampung yang sudah disediakan. Yang keenam ada termometer. Nah, termometer ini untuk mengukur suhu uap zat cair yang didestilasi. Yang ketujuh ada nah, yaitu untuk memanaskan bahan. Yang kedelapan ada statif dan krem. Nah, ini untuk penyanggah labu didih dan kondensor. Yang kesembilan ada selang yang gunakan untuk menjadikan air dan masuk keluar pada kondensor. Nah, itu adalah untuk alat. Sedangkan untuk bahan di sini kita menggunakan air tapai, dua ada vaselin, ketiga ada batu didih, yang keempat ada air keran. Nah, itulah untuk alat dan bahannya. Kemudian yang selanjutnya yaitu langkah kerja. Langkah kerja. Nah, masukkan batu didih secukupnya. Masukkan batu didih secukupnya, atau batu didihnya harus bersih. Yang kedua, isi labu didih dengan 200 ml, atau tidak boleh, labu tidak boleh diisi penuh. Yang ketiga, rangkai semua alat destilasi. Nah, dari setiap alat dan bahan dengan yang lainnya, jika tidak ada labu maka gunakan styrofoam untuk memasukkan termometer serta menggunakan untuk menutupi. Nah, selanjutnya jika ragu, jika laju masuk ke udara, maka yang keempat yaitu ada aliran kondensor. Nah, aliran kondensor ini, kemudian yang kelima ada destilasi suhu 78 derajat Celcius. Nah, hasil destilasi ditampung. Nah, kemudian di batu didih yang secukupnya, yang harus bersih tadi itu digunakan untuk berupa pecahan-pecahan kaca, keramik, atau bahan-bahan tersebut selama tidak bisa larut dan cair. Nah, fungsinya untuk meratakan panas dan homogen dan seluruh bagian, serta yang kedua untuk menghindari titik didih. Nah, kemudian di sini juga ada atau pembahasan selanjutnya itu proses pada labu didih. Nah, campuran
didinginkan kembali ke dalam cairan. Nah, jadi zat yang memiliki titik didih rendah itu akan menguap lebih dahulu, sedangkan memiliki titik didih yang lebih tinggi itu akan mengembun dan akan menguap, dan apabila telah mencapai titik didihnya, uap dari titik didih rendah akan masuk ke Stillhead dan kondensor. Nah, kemudian yang akan dibahas selanjutnya itu proses pada kondensor. Nah, yaitu pada kondensor ini, itu air akan mengalir dan mendinginkan tadi. Nah, air yang akan mengalir pada kondensor ini harus mengganti keluar masuk agar suhunya cukup mendingin, cukup dingin. Nah, itulah teori mengenai praktikum kimia organik tentang pemisahan alkohol pada air tapai. Nah, selanjutnya untuk kesimpulan. Nah, kesimpulan, jadi pelarut dan zat pelarut ini ia memiliki titik didih yang berbeda. Karena itu ketika memiliki kalor yang bersamaan, tentu saja pelarut